Pak Sekda, saya akan menyampaikan berita resmi statistik terkait inflasi, kemudian juga ada nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai terkait inflasi terlebih dahulu, di mana inflasi itu biasanya adalah perkembangan dari harga konsumen. Nah, sekali lagi saya akan terus menyampaikan bahwa inflasi untuk penghitungan tahun 2000 sejak 2024 ini sudah dilakukan perubahan tahun dasar IHK melalui survei biaya hidup yang kita lakukan pada tahun 2023. Nah, mengapa perlu pemutakhiran tahun dasar ini? Karena tentunya adalah sudah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, kemudian juga perilaku masyarakat, termasuk juga perubahan pendapatan, selera, dan sebagainya. Kemudian juga ada perkembangan jenis dan kualitas barang jasa yang semakin beragam. Kemudian juga penyesuaian tahun dasar akibat shock atau krisis atau pandemi COVID dan sebagainya. Kemudian juga perubahan pasar seperti outlet, supermarket, jadi artinya banyaknya perubahan-perubahan yang sudah mendasar seperti terjadinya tersedianya seperti Indomaret dan sejenisnya. Nah, berdasarkan CPI manual tahun 2020 periode yang disarankan untuk melakukan pembaharuan paket komoditas tidak lebih dari 5 tahun. Jadi memang sudah kita rubah perubahan ini sekitar 4-5 tahun ini gitu ya. Jadi artinya dari CPI manual ini artinya perubahan yang kita lakukan ini masih memenuhi persyaratan. Nah, kemudian BPS kembali melakukan SBH pada tahun 2020 dengan pertimbangan juga sekaligus pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, cakupan wilayahnya yang sebelumnya ada 38 ibu kota provinsi dengan 56 kota inflasi, sekarang ditambah 60 kabupaten. Salah satunya di Kepri adalah Karimun, sehingga Kepri ada 3 kota inflasi, yaitu Kota Batam, Tanjung Pinang, ditambah dengan Kabupaten Karimun. Jadi ketiga kota ini diasumsikan akan mewakili kondisi geografis dan demografi Kepulauan Riau. Jadi saya kira Kepri ini menjadi persentase terbanyak ya kota inflasi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain gitu ya. Seperti Sumatera Utara dari 34 kabupaten kota, tetapi ada sekitar 5 atau 6 kota inflasi gitu. Jadi menurut saya Kepri sudah cukup mewakili lah untuk kondisi kepulauan-kepulauan. Kemudian kalau di Tanjung Pinang itu Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, kita dari hasil SBH itu ada 353 komoditi yang kita dari hasil survei biaya hidup ya melalui pendataan yang kita lakukan selama setahun. Ya, kemudian Batam itu 364 komoditi, Karimun itu 246 komoditi, sehingga secara keseluruhan ya dengan irisan-irisan ketiga kota inflasi ini Kepri 423 komoditi. Terdiri dari makanan, minuman dan tembakau. Ya, coba ke atas. Ya, kemudian pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman restoran, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, dari 423 itu kita kelompokkan ke dalam 11 kelompok untuk komoditas. Ya, next. Baik. Kemudian dari 423 secara Kepri gitu ya, yang kita kumpulkan datanya, maka
ada 10 komoditas dengan bobot tertinggi di Kepri. Yang pertama adalah komoditi tarif listrik, bensin, sewa rumah, beras, langganan internet, nasi dengan lauk, kemudian pendidikan diwakili oleh akademi dan perguruan tinggi, daging ayam ras, sigaret kretek mesin, kontrak rumah. Artinya adalah perubahan kenaikan harga dengan bobot tertinggi ini tentu akan sangat mempengaruhi laju inflasi maupun deflasi untuk Kepulauan Riau. Jadi dari 423 komoditi yang kita teliti, ini adalah 10 komoditi tertinggi yang mempunyai kesensitifan tinggi gitu. Nah, ini juga tentu sangat mempengaruhi ya kebijakan-kebijakan dalam hal ketika melakukan kebijakan kenaikan maupun penurunan tarif ya untuk beberapa komoditi yang dikelola oleh pemerintah. Next. Nah, kita langsung saja dari hasil indeks harga konsumen atau inflasi di Kepulauan Riau di Mei 2024. Ya, jadi ini adalah kondisi Mei, inflasi bulan ke bulan, artinya adalah secara rata-rata kenaikan inflasi kenaikan harga atau penurunan harga untuk seluruh komoditi tadi dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan April, maka Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,37%. Ya. Kemudian kalau inflasi tahun kalender, yaitu artinya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah ada inflasi sebesar 1,18%. Nah, kalau kita lihat target BI adalah 2,5 plus minus 1, Pak Sekda. Artinya dalam menjelang satu semester, inflasi sejauh ini adalah sudah sampai 1,18%. Baik, kemudian kita lihat untuk masing-masing kota inflasi. Karimun untuk Mei adalah sebesar 0,31%, kemudian Batam 0,39%, Tanjung Pinang 0,32%. Artinya adalah bahwa Batam memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dua kota inflasi yang ada di Kepri. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender, maka Batam juga memiliki inflasi yang lebih tinggi, yaitu secara akumulasi menjadi 1,21%. Tanjung Pinang 1,17% dan Karimun 0,94%. Nah, kemudian inflasi tahun ke tahun. Nah, ini juga sebagai indikasi ya, tahun 2024 dibandingkan 2023 untuk bulan Mei. Ternyata tertinggi itu juga masih berasal dari Batam, di mana inflasi yang terjadi dibandingkan Mei 2024 dibandingkan dengan Mei 2023 adalah sebesar 3,90%. Cukup tinggi sebenarnya. Kondisi Mei dibandingkan dengan Mei tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar 3,07% dan Karimun 2,55%. Nah, kalau kita lihat secara grafik ya perkembangan inflasi bulan ke bulan, maka ya kita lihat memang ada perbedaan pola yang terjadi di 2023 dengan 2024. Dimulai bulan Maret, pada saat tahun 2023 terjadi deflasi, tetapi tahun 2024 terjadi inflasi. Dan demikian sepertinya ada perubahan yang pola gitu ya, namanya inflasi begitu ya. Jadi memang tidak mesti sama. Ya, mungkin karena juga ada perubahan perbedaan perayaan Lebaran itu, Pak ya, ada 11 hari turun ke bawah ya. Jadi kalau sudah melewati bulan memang akhirnya turun seperti itu. Ya. Kemudian next kita lihat perkembangan inflasi year on year juga terlihat memang kondisi tahun 2024 sudah lebih stabil ya. Kalau kita lihat yang merah tahun 2023 memang ada kecenderungan sudah semakin menurun ya. Dan kelihatan memang di 2024 sudah lebih stabil gitu ya. Artinya inflasi yang laju fluktuasinya itu kalau tidak terkendali gitu akan terlihat fluktuasinya akan lebih
ekstrim gitu. Tapi kalau kita melihat memang 2-3 tahun terakhir ini kecenderungannya soft gitu Bapak ya. Jadi ini yang perlu kita syukuri ya, artinya TPID berhasil gitu di dalam menjalankan ketahanan harga, walaupun memang bukan inflasi itu tidak baik gitu. Jadi inflasi juga penting gitu ya. Hanya harus terkendali gitu. Jadi bukan berarti harus deflasi gitu. Inflasi juga penting untuk itu adalah terkait kepada produsen, ya, para petani misalnya, ya. Jadi, nah itu yang memang perlu kita kaji. Jangan sampai ada disparitas antara konsumen dengan produsen. Jadi jangan sampai keuntungan terbesar itu ada di perdagangan seperti itu. Nah ini sebetulnya pengendaliannya juga kita juga harus memperhatikan dari hulu ya, dari hulu atau produsen gitu ya. Jadi artinya kenaikan inflasi ini juga mestinya terjadi nanti di petani. Nanti kita lihat. Oke, next. Ya, year on year. Nah, year on year ini juga menjadi salah satu indikasi untuk melihat sejauh mana gitu ya perbandingan tahun ke tahun gitu. Nah, kalau kita lihat grafik ya atau lajunya terlihat memang di 2 tahun terakhir ini memang sudah lebih soft Pak gitu, yang di warna hijau. Bahkan di mulai Januari di tahun 2023 itu sudah yang biru Pak, sudah lebih. Jadi artinya semakin membaik gitu ya, semakin kondusif gitu ya penanganan harga-harga. Nah, kalau kita lihat komoditas dengan andil inflasi tertinggi ya dari Mei 2024 ke Mei 2023, beras. Jadi ada kenaikan dalam jangka setahun itu 15,43% ya, dengan andil 0,43 di Mei 2024 ini. Cabai merah juga ya menjadi komoditi yang sangat rentan terhadap inflasi dengan kenaikan 63,67% ya, dengan andil 0,35%. Nah, saat ini emas perhiasan, coba deh, harga emas sekarang ya hitungan hari aja bisa 200.000 gitu. Kalau kita lihat harga emas yang tadinya sejak 1.200.000 per gram ya, tiba-tiba 1.400.000 di bulan Mei ya. Nah, itu juga mengakibatkan kenaikan emas perhiasan 29,96% dengan andil 0,29%. Angkutan udara ini juga menjadi selalu komoditi yang selalu menyumbang inflasi, karena memang pada saat-saat tertentu tarifnya ini bisa meletup gitu. Bisa 1.200.000 tiba-tiba 2 jutaan gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa ini selalu hadir untuk memberikan kontribusi terhadap inflasi, di mana di Mei ini dibandingkan dengan Mei tahun kemarin ada kenaikan 15,4% dengan andil 0,22%. Nah, tarif parkir. Nah, tarif parkir ini ketika ada kenaikan dimulai Januari, maka ini akan selalu naik. Karena kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini akan selalu hadir gitu ya ketika ada kenaikan tarif parkir kemarin di Batam, kemudian juga Tanjung Pinang. Nah, kenaikannya adalah 85,08% dengan andil 0,18%. Jadi ini setiap bulan akan naik Bapak ya. Jadi ini juga akan menyumbang inflasi. Makanya harapan kita adalah ketika melakukan suatu kebijakan, ya memang sebaiknya kita harus duduk bersama untuk memastikan kaitannya kepada sektor-sektor yang lain. Nah, oleh karena itu untuk inflasi year on year, kelompok makanan adalah yang memberikan kontribusi tertinggi ya, inflasinya cukup tinggi 7,13% dengan andil 2,02%, kemudian diikuti oleh transportasi dengan inflasi sebesar 3,89% dengan andil 0,53%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ya 6,15% dengan andil 0,37%. Jadi memang kalau kita lihat sekilas memang pola hidup kita sudah berubah gitu ya. Jadi sudah banyak menggunakan jasa, walaupun memang makanan minuman juga masih memberikan
kontribusi terhadap inflasi. Nah, kita lihat ya, kesehatan juga cukup tinggi tuh, 3,50%. Ya, artinya ya ini kan terkait demand supply ya. Jadi artinya semakin banyak permintaan ya, cara teorinya adalah maka harga juga semakin meningkat. Nah, ini cerminannya seperti itu. Next. Baik. Nah, kita lihat untuk yang inflasi month to month ya, yang sebesar 0,37% itu tertinggi tadi di Batam, diikuti oleh Tanjung Pinang dan Karimun dengan fluktuasi yang saya kira sudah mulai soft ya di mulai akhir 2023 ya. Jadi tidak bergejolak gitu ya. Nah, itu juga menjadi cerminan dari bagaimana penanganan terhadap harga-harga di pasar. Nah, baik, secara umum kita lihat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan inflasi cukup tinggi yang mantuman itu 1,60% dengan andil 0,48. Transportasi setelah usai Lebaran ya, perayaan hari raya, terlihat memang mulai kembali turun harga ya di transportasi gitu ya. Demikian juga terjadi deflasi di informasi komunikasi, kemudian rekreasi olahraga ya, kemudian pendidikan tidak ada perubahan ya. Kemudian kita lihat perawatan pribadi dan jasa lainnya ada kenaikan 0,88, inflasi ada 0,88 dengan andil 0,05 ya. Jadi memang terlihat kelompok makanan dan perawatan pribadi yang mengalami inflasi, kenaikan harga ya, dengan inflasi sebesar angka-angka yang sudah saya sebutkan. Next. Nah, kita lihat inflasi Mei penyebabnya ternyata cabai merah. Nah, biasanya memang kita sudah sangat mitigasi, tapi ternyata juga ada kenaikan. Ya, nggak mesti ya, perlu juga memang memberikan ruang kepada para petani cabai ya. Ya, ada kenaikan, kemudian bayam. Nah, ini yang sering orang abai gitu ya. Bayam ini adalah komoditi sayur yang ternyata mempunyai sensitivitas tinggi ya. Bisa naik sampai 50% gitu. Mungkin 1 ikat atau 1 kilo misalnya berapa ya bayam. Bisa-bisa bulan depan naik gitu 2 kali lipat atau ada kenaikan harga. Emas perhiasan, bawang merah, sawi hijau, kacang panjang, cabai rawit, beras juga ternyata ada kenaikan ya. Walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan, ada 1,0 sekian persen. Kemudian daging ayam ras, kangkung. Jadi ini adalah 10 dari 423 komoditi yang mengalami inflasi tertinggi. Nah, namun juga ada yang mengalami deflasi. Terjadi pada angkutan darat, udang basah, ikan selar, telur ayam ras, deterjen cair, ikan layang, sotong, cumi-cumi, kentang, dan sepatu pria. Nah, ini adalah komoditi-komoditi yang terbawah yang mengalami penurunan harga Mei 2024 dibandingkan dengan April 2024. Ya, next. Nah, kemudian di Batam. Nah, tadi secara kepri. Nah, ini kalau di Batam tentu ini kan bobotnya cukup tinggi ya terhadap kepri Bapak gitu ya. Mungkin sekitar 60% apa. Sehingga memang hampir sama sebenarnya ya, ada bayam, cabai merah, emas perhiasan, kacang panjang, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, kangkung, sawi hijau, ikan tongkol. Dan yang mengalami deflasi terbawa itu angkutan udara, telur ayam ras, ikan selar, deterjen cair, kemudian udang basah, kemudian ikan layang, cumi-cumi, ikan lele, kentang, kemudian sotong. Next. Nah, Tanjung Pinang juga hampir mirip-mirip, hampir sama, baik yang inflasi maupun deflasi ya. Ada cabai merah, kemudian juga ada beras ya. Ini adalah komoditi-komoditi yang bobotnya paling tinggi nih, beras gitu. Kemudian deflasi juga demikian, angkutan udara ya hampir sama gitu ya. Next, kita lihat Karimun.
Karimun beras, ya, bawang merah sama, hampir sama ya. Kemudian deflasi juga terjadi di udang basah, daging ayam ras. Angkutan udara tidak ada komoditi di Karimun sehingga tidak masuk di dalam deflasi pada kota Tanjung Balai Karimun. Ya, next. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah informasi terkait inflasi. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani. Ya, nilai tukar petani ini adalah lebih kita melihat pendekatan sebenarnya terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat desa, Bapak, petani. Tetapi pendekatan ya, jadi memang tidak indikator yang langsung secara langsung. Karena yang kita lihat adalah perubahan harga yang dia terima dibandingkan dengan yang dia bayar. Nah, kalau perubahan harga yang dia terima lebih besar daripada perubahan yang dia bayar, berarti ada yang tinggal. Ada yang tinggal untuk dinikmati oleh masyarakat petani. Baik, kita lihat, kita bagi ya terhadap subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan rakyat. Untuk kepri sebenarnya yang sangat potensi itu adalah lebih potensi hortikultura gitu ya, dan tanaman perkebunan rakyat dibanding tanaman pangan. Ini hanya sekedar gambaran umum saja. Nah, kita lihat untuk tanaman pangan, kita lihat nilai tukar petaninya mengalami sedikit peningkatan ya, 0,27 dari 96,84 dibandingkan dengan 97,10. Kalau kita Mei kita lihat ya, indeks yang diterimanya adalah ada kenaikan 0,69 ya, yang di kolom 4. Kemudian indeks yang dibayar oleh petani masih lebih kecil, Pak, gitu ya. Jadi artinya ada sisa 0,27. Ini hanya gambaran statistiknya seperti itu ya. Nah, walaupun memang NTP-nya masih di bawah 100 gitu. Artinya yang dibayar secara umum, yang dibayar masih lebih, yang dibayar masih lebih tinggi daripada yang diterima secara keseluruhan. Mestinya kalau di atas 100 itu adalah yang diterima lebih tinggi daripada yang dibayar. Tetapi pada bulan Mei ini ya, karena ada selisih ya, yang diterima 0,69 lebih tinggi dari 0,41, maka ada kenaikan 0,27. Harapan kita adalah untuk tanaman pangan ini bisa di atas 100, tapi Kepala Dinas Pertanian Bu Rika menyatakan bahwa banyak faktor ya yang mempengaruhi, apakah terkait harga pupuk gitu. Jadi memang lebih besar pembiayaannya di dalam menghasilkan output di sektor tanaman pangan. Dan nilai tukar usaha pertanian ini murni lebih kepada pengeluaran terhadap kegiatan pertanian, jadi mengeluarkan biaya konsumsi sehari-hari. Ini pun masih ada kenaikan 0,64. Kemudian kita lihat hortikultura. Hortikultura juga mengalami kenaikan ya, NTP dari 111,22 ke 113,16. Jadi ada kenaikan 1,75 poin ya, dan ini adalah di atas 100 jauh, 111,22 naik menjadi 113. Artinya adalah bahwa kenaikan yang selama ini secara rata-rata di hortikultura lumayan tinggi ya Bapak ya, di atas 110 bahkan gitu ya. Kemudian NTUP-nya juga bahkan lebih tinggi gitu ya, pendapatan dari dibandingkan dengan inflasi yang terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada kenaikan 2,16 poin. Ya. Nah, demikian juga di tanaman perkebunan rakyat. Kita lihat NTP-nya masih di atas 100. Jadi juga mengalami kenaikan 2,19. Dari 102,84 naik menjadi 105,10, cukup tinggi. Ya. Karena yang diterima penduduk lebih tinggi, 2,68 dibandingkan dengan 0,47 yang dibayar oleh petani.
Nah, kemudian juga NTUP juga mengalami peningkatan lebih tinggi lagi gitu ya, yaitu sebesar 2,68 begitu. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa ada pendapatan yang lebih tinggi di bulan Mei yang diterima oleh para petani. Nah, kemudian kelompok peternakan. Nah, di peternakan memang ada sedikit penurunan ya, walaupun memang masih di atas 100 ya. Dari 101,50 di bulan April 2024 sedikit menurun 100,96 walaupun memang masih di atas 100. Demikian juga NTUP-nya juga mengalami penurunan ya sebesar 0,39. Perikanan juga mengalami penurunan ya dari NTP-nya 105,47 ke 104,82. Meskipun memang masih di atas 100 ya. Demikian NTUP-nya juga mengalami penurunan. Sehingga secara umum dari 5 subsektor maka kita peroleh NTP kita dari 105,21 meningkat 106,08, ada kenaikan 0,82, bahkan NTUP juga mengalami kenaikan lebih tinggi dari 105,14 ke 106,39. Ada kenaikan 1,20 poin. Ya, ini adalah kondisi nilai tukar petani Kepulauan Riau di pedesaan. Next. Baik, kita lihat nilai tukar petani di tanaman pangan tadi naik 97,10, hortikultura naik 1,75%, tanaman perkebunan rakyat naik 2,19%, dan di kelompok peternakan, perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan mengalami penurunan. Dan tanaman pangan, pembudidaya ikan, angkanya masih di bawah 100. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya akan bisa di atas 100. Ya, next. Ya, kalau kita lihat polanya, ya, pola untuk 2024, ya, memang sudah jauh, ya, di atas 2022 gitu ya, di bawah gitu ya, walaupun memang sejak Juli 2022 ada penurunan yang drastis gitu ya NTP-nya, namun secara perlahan di tahun 2024 sudah mulai cenderung naik, bahkan di bulan Mei sudah menjadi 106,08. Ya, next. Nah, demikian juga tanaman pangan ya semakin menurun gitu ya dibandingkan 2 tahun terakhir ya. Ini hanya gambaran saja. Kemudian next kita lihat hortikultura. Nah, hortikultura meningkat nih. Sudah di atas 2 tahun terakhir untuk periode Januari-Mei. Nah, ini sebagai gambaran. Ya, kemudian kita lihat untuk next tanaman perkebunan rakyat ya. Memang sudah lebih baik dibandingkan 2023, tetapi masih kondisinya di bawah tahun 2022. Mudah-mudahan ia akan terus cenderung meningkat ya, melewati 2 tahun terakhir nantinya mulai bulan Juni dan seterusnya. Ya, next. Nah, kemudian peternakan ini memang terlihat berfluktuatif ya untuk 2024, namun di Januari Februari jauh di bawah, tetapi ketika mulai Maret April Mei sudah mulai naik ke atas, cenderung naik walaupun memang ada sedikit penurunan di bulan Mei. Harapan kita adalah bahwa peternakan ini juga akan memberikan kontribusi ya untuk perbaikan kehidupan para petani. Ya, next. Nah, untuk perikanan, nah ini perikanan ini sudah mulai jauh itu di bawah 2 tahun terakhir. Nah, saya tidak paham ini kenapa ya, gitu ya, jauh gitu. Kita lihat dalam kondisi 3 tahun terakhir, di mana Januari sampai Mei terlihat jauh gitu dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Ya, ini sebagai gambaran saja. Next. Perikanan tangkap juga demikian. Nih, ada ya, artinya kita dari lapangan seperti ini. Mungkin ada yang bisa menerangkan gitu ya. Kita tidak ahli ya, tetapi yang kita tangkap adalah bahwa ada penurunan di tahun 2024. Ini dibandingkan dengan 2023. Memang terjadi penurunan sejak Juli tahun 2023, terus cenderung menurun ya. Ya, jadi tergambar di 2023 ada, walaupun berfluktuasi naik sempat mulai cenderung lagi turun ya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diatasi.
ke depan. Next. Nah, budidaya sepertinya sudah jauh di periode Januari Mei, walaupun memang di Mei agak turun sedikit, tapi sudah lebih baik di 2 tahun terakhir. Seperti itu. Ya, next. Baik, ini adalah hasil umumnya ya di tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat meningkat. Jadi di peternakan, perikanan, nelayan, pembudidayaan ikan mengalami penurunan. Next. Nah, NTUP. Nah, NTUP itu adalah lebih ke keuntungan dari kegiatannya tanpa dipengaruhi oleh kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat memang sudah mulai membaik gitu ya di 2024, kecenderungan meningkat gitu. Ya, artinya masih lebih baik dari 2023. Memang ketika 2022 sudah di atas gitu, tetapi sejak Juli menurun gitu. Ada apa ya dari Juli ke Desember ini gitu ya, walaupun memang di awal 2024 sudah mulai kecenderung naik. Ya, next. Nah, sehingga secara akumulasi indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKRT, atau kita bisa pendekatan inflasi lah gitu ya di pedesaan, tetapi ya ada 0,55 dibandingkan dengan bulan sebelumnya mantuman. Kalau tadi kan kita ada 0,32 ya di konsumen, tapi di pedesaan 0,55. Ya, syukurlah gitu. Ya, syukur nggak ya? Karena inflasi. Ya. Kemudian tahun kalender 2,57 dan year on year 4,78. Ini adalah inflasi di tingkat pedesaan. Ya, next. Nah, kenaikan atau penurunan perikanan ya. Iya. Baru saja dibahas tentang perikanan. Nanti saya laporkan lagi, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat kenaikan yang 0,55% itu berasal dari kelompok makanan minuman, naik 0,80%. Kemudian perumahan, listrik naik 0,18%. Kesehatan naik 0,07%. Transportasi 0,12%. Kemudian rekreasi, penyediaan, perawatan juga mengalami kenaikan. Dan ada dua yang mengalami penurunan, yaitu pakaian dan alas kaki, dan informasi komunikasi dan jasa keuangan. Ya, ini adalah kondisi inflasi atau deflasi yang terjadi di pedesaan. Next. Nah, kita lihat ada 15 komoditas yang mengalami kenaikan, penurunan dulu ya. Itu ada ketumbar, ada celana pendek, tomat sayur gitu, kemiri, lada, belanak, cabai merah, tongkol, nenas, cumi-cumi, wortel, cabai hijau, rempela, cabai rawit, ekor kuning. Hebat ya pekerjaan BPS, Pak ya. Komoditi-komoditi pun kita tanyain gitu, harganya gimana. Nah, yang mengalami kenaikan ikan pare, ya, sepatu olahraga, bawang putih, tarif ojek motor, lipstik loh Bapak Ibu sekalian. Kita tanya, emang di kota aja yang pakai lipstik? Enggak dong gitu ya. Bawang merah, emping, kunyit, busi, motor ya, talas, ketimun, kacang panjang, sawi hijau, kangkung, bayam. Nah, bayam ini ternyata terus mengalami kenaikan, mungkin dipengaruhi musim hujan barangkali ya, sehingga pasokannya menjadi berkurang, harga naik. Karena ya hampir semua penduduk menikmati sayur, bayam. Ya, next. Ini menguntungkan petani. Ya, kemudian kita lihat secara 3 tahun terakhir ya, bahkan 4 tahun terakhir, kondisi 2024 yang biru memang sudah mulai sedikit membaik gitu ya, tapi memang polanya hampir sama, tidak jauh-jauh dalam 3 tahun terakhir. Ya, memang sudah mulai ada kenaikan di 3 bulan terakhir, walaupun memang untuk bulan April di bawah
tahun 2022. Ini polanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, itu tadi mengenai nilai tukar petani. Kita masuk ke pariwisata, perkembangan pariwisata. Ya, next. Kita lihat bagaimana posisinya. Yang pertama adalah kita lihat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di bulan April ternyata ada penurunan 24,06% dibandingkan Maret. Memang ada time lag 1 bulan. Ya, jadi kita masih melihat kondisi di April. Nah, ini ada kecenderungan menurun gitu dari hasil lapangan. Ya. Dan kondisinya kok sudah menurun gitu ya di April dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Seperti itu. Dan year on year pun juga dibandingkan dengan tahun 2023 turun 13,40%. Ya, mudah-mudahan event yang terjadi di bulan Mei, ya, kemarin saya dari Jakarta banyak yang bawa sepeda. Ada event sepertinya di bulan di Lagoya, ya, mudah-mudahan ini juga salah satu ya yang akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau. Ya, kita lihat next. Nah, kita lihat bahwa penurunan itu juga ya secara akumulasi. Kalau dari Januari April 2024 adalah 480.225 kunjungan, meningkat 5,14% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Year to years. Ya, memang kalau mantuman tadi ada menurun ya. Tapi sejauh ini ternyata masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ya, next. Nah, mari kita lihat untuk 4 pintu masuk. Ada Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun. Ternyata mantumannya penurunan terjadi juga tidak hanya di Batam, tetapi juga terjadi di Tanjung Pinang dan Bintan. Tetapi Karimun naik 36,91%. Nah, demikian juga year on year. Batam, Tanjung Pinang, Bintan juga mengalami penurunan, namun di Karimun ada peningkatan 18,93%. Momen apa nih yang terjadi di bulan di Karimun? Ya, kita tinggal menerima data. Ya, jadi secara grafiknya ada di tengah, terlihat gitu ya di Mei ya yang warna coklat. Baik, next. Kita lihat untuk Karimun. Untuk C2C ada peningkatan 11,72%, artinya akumulasi dari Januari sampai April. Ada peningkatan 11,72%. Batam ada juga peningkatan 5,85%. Bintan juga mengalami peningkatan 1,61%, tetapi Tanjung Pinang turun 4,69%, dari 17.000 menjadi 16.206 wisatawan mancanegara. Ya, next. Baik. Nah, negara utama asal wisman yang berkunjung ke Kepulauan Riau itu sebagian besar itu berasal dari wisman Singapura, ya, dengan perbandingannya 43,47% dari total wisman yang datang. Kemudian diikuti oleh Malaysia 18,34%, kemudian dari negara Tiongkok 5,27%, kemudian India, Filipina, Inggris, Australia, dan negara-negara lain yang kita kelompokkan sebesar 24,04%. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara grafik, yaitu Singapura juga merupakan wisman tertinggi ya yang mengalami penurunan ya. Jadi memang penurunan dari Singapura ini mempengaruhi ya jumlah kunjungan wisman yang datang ke Kepri. Nah, kalau kita negara-negara ini tidak signifikan penurunannya, tetapi penurunan yang terjadi itu akibat penurunan yang datang dari negara Singapura. Ya, next. Nah, negara utama asal wisman ya dengan akumulasi Januari April juga masih berasal dari Singapura 48,90%, diikuti oleh Malaysia, Tiongkok, India, Filipina, dan Korea Selatan
dan juga negara Inggris. Ya. Kemudian next kita lihat cara grafik ya. Secara akumulasi memang penurunannya tidak drastis seperti di bulan Mei tadi ya, April. Nah, secara akumulasi memang ada penurunan dari Singapura. Ini kenapa? Ya, mungkin Pak Guntur nanti bisa menjelaskan gitu ya. Kenapa ada terjadi penurunan dari Singapura ini gitu. Oke. Kemudian kita lihat selain daripada kunjungan Wisman, indikasi pariwisata juga kita lihat dari tingkat penghunian kamar atau TPK, tetapi khusus hotel berbintang. Nah, kalau man-to-man memang juga seiring dengan penurunan Wisman juga, maka TPK juga mengalami penurunan 3,22 poin, ya, dari 54,85% kamar-kamar yang terisi untuk hotel berbintang menurun menjadi 51,63%. Ini by data, ya. Jadi data yang kita ambil dari seluruh hotel-hotel berbintang, Bapak Sekda. Nah, memang kondisi ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Nah, demikian juga year on year, ya, ada kenaikan 14,85 poin, ya, dari 36,78, ya, di Maret 2023, dan di 2024 menjadi 51,63, ya. Kemudian kita lihat lagi rata-rata lama menginap. Ya, semakin lama kan semakin banyak uang yang ditinggalkan oleh wisatawan mancanegara tersebut. Maka kita lihat secara total untuk tamu Indonesia menurun, ya, dari 2,18 ya, menurun menjadi 2,07 hari. Kemudian untuk tamu asing tapi meningkat gitu ya, dari 2,21 hari menjadi 2,38 hari. Ya. Kemudian secara total ada penurunan 0,02 poin, ya, dari 2,19 menjadi 2,17. Nah, kita lihat untuk rata-rata lama menginap dari bintang 1 sampai bintang 5 di bulan Maret untuk tamu asing, ya. Yang paling banyak ternyata mereka menginap di bulan April itu ada di bintang 4, ya, 2,53 hari. Kemudian di April juga di bintang 4, ya, 2,69, tetapi bintang 1 juga menjadi pilihan mereka nih, tamu asing nih, 2,33 hari. Sehingga secara rata-rata 2,21 meningkat menjadi 2,38. Nah, bagaimana dengan tamu Indonesia? Tamu Indonesia itu ternyata senangnya nginep di bintang 5, Pak. Ya, hebat. Ya, di Maret 2024. Wow. Ya, 2,87 hari. Ya. Iya. Masuk SSH-nya. Iya. Demikian juga di Maret, di April. Masih bintang 5 menjadi pilihan untuk mengadakan untuk menginap gitu ya. Ya. Sehingga ada penurunan ya di Maret, yang artinya secara rata-rata bintang 3 sampai bintang 5 itu 2 harian, namun ada penurunan di bintang 3 dari 2,04 ke 1,99. Demikian juga di bintang 1 dan 2 mengalami penurunan, sehingga secara rata-rata dari 2,18 hari di bulan Maret 2024 menurun menjadi 2,07 hari. Ya, secara total gabungan dari asing dengan wisatawan Nusantara mengalami penurunan sedikit dari 2,19 sampai 2,17 hari. Ya. Itu mengenai perkembangan pariwisata. Kemudian selanjutnya adalah mengenai transportasi udara dan laut di bulan April 2024. Jadi memang kami masih mohon maaf, time lag-nya masih sebulan ya. Belum bisa secara langsung kita menggambarkan kondisi Mei. Nah, kita lihat untuk angkutan udara. Angkutan udara yang datang ternyata ada peningkatan ya, dari Maret ke April dari 138.000 menjadi 222.000. Demikian juga yang berangkat dari 151.000 meningkat menjadi 230.000, sehingga secara total ada peningkatan dari 289.458 penumpang meningkat di bulan April
menjadi 453.642. Ya, karena di April ini sudah memasuki Lebaran. Nah, bagaimana dengan internasional? Internasional juga mengalami peningkatan, baik yang datang maupun yang berangkat, ya. Sehingga secara total penerbangan internasional naik 10,36% dari 4.612 penumpang meningkat menjadi 5.090. Ya, jadi tapi peningkatan di domestik jauh lebih tinggi ya. 56,74%. Ya, next. Angkutan laut juga mengalami peningkatan yang sama, ya. Di dalam kondisi yang sama, sangat susah untuk mendapatkan tiket kapal laut Bapak Ibu sekalian di bulan April karena diserbu oleh masyarakat dan kenaikannya cukup tinggi. Juga selain kenaikan di angkutan udara, angkutan laut juga menjadi pilihan, ya, moda pilihan untuk angkutan, di mana secara total untuk angkutan domestik naik 53,67%. Karena yang datang juga meningkat 52%, yang berangkat juga meningkat 49,96%. Nah, internasional juga sama. Maaf, ada penurunan tetapi internasional, ya. Di internasional yang datang menurun 2,07% dari 233 ribuan ke 228 ribuan. Demikian juga yang berangkat ada penurunan 3,89%. Sehingga secara total penumpang kapal internasional juga mengalami penurunan 2,97% dari 464 ribuan menjadi 450 ribuan. Oke, make sense ya. Make sense. Next. Nah, kita lihat angkutan udara domestik ya. Ya, ini adalah perbandingan month to month maupun year on year. Ya, kalau month to month tadi ada peningkatan 56,74%, year on year juga meningkat 22,48%. Kemudian untuk internasional juga mengalami peningkatan secara akumulasi ya, secara akumulasi peningkatan cukup signifikan ya. Dari signifikan gambarnya, tetapi angkanya enggak. 1,37% ya. Ya, Januari April dibanding 2023 ke Januari April 2024 ada kenaikan 1,37%. Ya, next. Internasional. Internasional juga semakin meningkat ya, dari kalau kita lihat Maret 2024 ke April 2024 ada peningkatan 10,36%. Kemudian dibandingkan dengan April 2023 ada kenaikan 121,59%, yaitu dari 2.297 meningkat menjadi 5.090 untuk angkutan udara internasional. Nah, kemudian kalau yang C2C ya, periode Januari April juga mengalami peningkatan 57,36%, yaitu dari 11.375 menjadi 17.900 penumpang. Dikontribusi Hang Nadiem. Ya, Hang Nadiem. Ya, ya memang satu-satunya yang internasional ya. Hang Nadiem, ya. Membuka direct flight kan sekarang. Ya, baik. Kita lihat penumpang angkutan laut domestik, ya. Kemudian kalau kita lihat mantumannya, peningkatan 53,67%. Kemudian kalau year on year naik 8,40%. Jadi memang tahun ini memang luar biasa ya, mobilitas masyarakat terkait dengan perayaan hari besar agama. Kemudian kalau kita lihat juga C2C juga meningkat 4,83%, ya, dari 2.859.260 orang meningkat menjadi 2.997.446 orang. Ya, next. Angkutan laut internasional juga mengalami peningkatan. Penurunan ya, make sense tadi ya. Kalau yang mantuman juga mengalami penurunan 2,97%, dan yang year on year bahkan lebih besar penurunannya 4,49%. Namun kalau kita C2C meningkat 0,85% untuk
angkutan laut internasional. Dari 1.819 orang, 8.819.960 orang meningkat menjadi 1.835.406 orang. Ya, next. Nah, demikian juga barang bongkar muat, ya. Bongkar muat itu artinya adalah impor, begitu ya. Dari Maret ke April menurun 29,19% untuk domestik, kemudian menurun 32,88% untuk yang muat. Yang bongkar itu artinya adalah impor, ya. Yang muat adalah ekspor, seperti itu ya. Nah, sama-sama mengalami penurunan. Yang domestik, kemudian yang internasional juga sama, ya. Bahkan tidak ada sama sekali yang bongkar untuk yang internasional. Namun yang muat ada penurunan 72,26%. Ya, ini adalah masih angka sementara tetapi ya. Ya, oke, next. Nah, ini adalah bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut internasional. Untuk internasional, bongkar mengalami juga penurunan 49,36% yang man-to-man. Kemudian yang muat mengalami penurunan 5,81%. Ya, next. Iya, demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa kita sampaikan terkait berita resmi statistik bulan Mei 2024. Mudah-mudahan data-data yang disampaikan memberikan pencerahan, ya, dan mungkin juga menjadi perhatian kita semuanya terkait kebijakan-kebijakan terkait data-data yang sudah kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.